Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wara beserta stafnya. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Wara. Yang kami hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Wara, Desa Onewara. Tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi ini menjelang siang kita masih tetap diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir di rapat atau di forum yang sangat penting buat kita semua, buat nasibnya desa kita. Salawat dan salam marilah kita selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan hingga pada kita semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga tetap kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bicara masalah tapal batas ini, saya kira tidak usah kita berpanjang lebar. Di depan kita ini sudah ada bukti. Artinya kita tidak bisa melihat yang sudah kita hasilkan ini, kita tidak bisa pungkiri, dan ini memang betul pada saat itu kita sudah membicarakannya dan kita sepakat semua. Yang perlu saya sampaikan adalah kita semua sudah saatnya hari ini harus kita memulai dan bersatu untuk kita menyelesaikan tapal batas ini. Untuk kita menyelesaikan tapal batas ini. Karena apa, tadi Kepala Desa sudah sampaikan bahwa kalau seandainya tapal batas ini sampai hari ini, sampai kapan tidak jelas, maka anak cucu kita akan merasakan juga sampai seperti yang kita rasakan seperti ini. Jadi sebentar itu mungkin nanti kita kembangkan pada saat berikan kesempatan buat masyarakat yang hadir, supaya bagaimana, seperti apa sebenarnya solusinya ini tentang penyelesaian batas ini untuk mendapatkan titik terangnya, sehingga nantinya masyarakat ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi bahwa di mana batas Sewara Onewara. Nah, itu barangkali pertama. Yang kedua adalah kami juga dari pihak pemerintah atau pemerintah desa maupun pemerintahan Desa Wara, tentunya kami melakukan ini dari yang pemerintahan lama itu tidak seperti apa yang kita bayangkan seperti sekarang ini. Dulu saya cerita sedikit kronologis seperti apa kejadiannya. Pada saat kita rapat itu bukan siang macam ini, kita rapat itu malam. 3 kali kita rapat. Itulah perjuangan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga kita mendapatkan hasil ini. Ini tidak main-main. Kita perjuangkan tapal batas ini hanya istilah sebentar saja, tapi melalui perjuangan panjang, kemudian pemikiran-pemikiran yang kita lahirkan pada waktu itu luar biasa. Malah hampir kita baku-baku pukul di situ. Luar biasa, Pak. Saya sendiri menyaksikan waktu itu. Rapat kedua itu hampir kita baku-baku pukul antara tokoh adat, tokoh masyarakat.
Sehingga hari ini mari kita, kalau memang betul-betul kita ada niat, mari kita perjuangkan ini supaya kita mendapatkan titik terang. Itu saja barangkali dari saya, nanti sebentar kita kembangkan pada masyarakat seperti apa solusinya ini. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut, ini saya mau undang bapak-bapak. Kenapa saya siapkan kursi? Saya mau undang di sini pelaku-pelaku utamanya yang tahu betul-betul bahwa tidak pelaku utama yang meletakkan itu batu di situ, karena mereka itulah yang akan kita ambil kesaksiannya. Besok-besok bila mana kita berhadapkan dengan masyarakat desa Onewara. Ya, karena kenapa saya sampaikan seperti ini? Mungkin Bapak Aisyah sendiri yang akan bisa sebut-sebut, karena pada saat peletakan itu ada beliau. Jadi kepada Bapak Aisyah coba disebutkan yang memang betul-betul hari ini yang ada di forum ini. Jangan kita mengada-ngada supaya masyarakat ini tahu, oh itu pelaku utamanya, kenapa kita mau repot? Karena begitu kita bawa ke forum, oh mereka yang cerita, pada saat tinggal di Batangan. Oke, mungkin sampai sini. Ya, silakan Kepala Kampung Rahman duduk dulu. Iya, terima kasih antusiasnya masyarakat, luar biasa semangat ini. Iya, jadi begini. Iya, terima kasih Pak Dusun. Terima kasih. Ya, kita duduk dulu Pak Kepala Dusun Rahman. Ya. Iya. Ya, nanti dikasih kesempatan. Jadi saya cerita sedikit. Sudah bersabar dulu Pak Dusun. Artinya kita cerita dulu sedikit seperti apa pada saat itu sehingga munculnya ini berita acara. Sabar dulu. Yang mewakili ketua itu adalah wakil ketua. Nggak usah Ya, diharapkan kepada tamu musyawarah agar tenang. Ya. Sudah. Tenang. Kita harus dengan kepala dingin. Sekali lagi diharapkan kepada tamu supaya musyawarah. rapat ini tertib, agar rapat ini tertib. Semua kan kita ingin baik, Pak. Semua kita ingin tenang. Jadi agar rapat ini tertib dan bisa kita mencapai apa yang kita inginkan, kita diatur oleh moderator. Ya, saya kira biar sampai sore rapat. Kalau memang perlu pembahasan panjang, kita bahas sampai sore. Saya kira tidak masalah itu. Jadi jangan dulu mencak-mencak di belakang, nanti dipersilakan, baru silakan berbicara Pak ya, supaya tenang. Jadi begini kejadiannya, Bapak Ibu, yang saya mau ceritakan sebenarnya ini, pertama itu yang diundang untuk yang mewakili desa kita ini, Desa Wara, 4 orang tokoh saja. Waktu itu olah-olah sudah lupa, termasuk tokoh adat 1 orang saja saya ingat dari Wara, Bermosa sendiri. Nah, kalau yang duanya itu olah-olah saya sudah lupa, namanya sudah berapa puluh tahun ini. Iya. Dari Wara itu 4 orang. 4 orang, Onewara itu kalau tidak salah sekitar 18 orang. 18 orang. Iya. 18 orang. Pertama. Iya. Setelah rapat kedua, saya juga sudah lupa namanya, kita sudah sedikit lupa-lupa ini. Kita sesuai petunjuk dari pemerintahan kecamatan, sudah itu yang kita ikuti apa yang Pak Camat sampaikan beberapa orang, sehingga pada saat itu terjadilah berdebat semakin panas waktu itu karena diputuskan di SD 1 dan sekarang tidak tahu SD berapa sekarang.
Dia sampaikan kira-kira dari SD 1 itu sampai kuburan itu berapa ratus meter. Karena waktu itu hanya dikira-kira, tidak tahu waktu yang sampaikan sekitar berapa ratus meter itu? 300 ya? Ya. Akhirnya apa? Ditaruhlah di pasar. Kemudian melihat ke arah utara. Kalau ke arah utara ini posisinya bagaimana kita ambil jalan masuk lorong. Tapi Desa Onewara mengusulkan bahwa kalau bisa Masjid Al-Barqah itu harus masuk di Desa Onewara. Nah, mereka bertanya lagi dari kecamatan, kalau begitu kira-kira di mana? Usahakan 1-2 rumah, ya harus ada yang masuk di Onewara. Akhirnya diputuskanlah di antara Laitombi dengan Lak Bato itu. Nah, jadi pada saat peletakan batunya batas itu, kebetulan saya waktu itu disuruh untuk beli aqua. Jadi siapa-siapa yang taruh batas yang batata di batas itu, saya tidak tahu orang-orang siapa. Tapi yang sempat saya ingat itu termasuk Pak Camat, termasuk Pak Binongko ya. Nah, terus kalau Kapolpos yang sekarang Kapolsek itu Pak Arifin, tak tahu juga saya karena posisi saya di kios waktu itu. Saya disuruh untuk beli aqua untuk minumnya mereka. Itu yang artinya yang sempat saya ingat. Saya tidak bisa adakan karena saya tidak tahu siapa-siapa. Sudah itu yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Nanti mungkin ada yang lebih tahu lagi, nanti mereka tanyakan pada saya. Terima kasih. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.